adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum memulainya, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah kalian pernah melihat nelayan menangkap ikan menggunakan setruk? Nah, kalau belum, ayo kita lihat video berikut ini. Berdasarkan video tadi, menurut adik-adik, mengapa ikan-ikan di sekitar alat setrum bisa mati? Apakah air sungai dapat mengantarkan arus listrik? Kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan sama-sama membahasnya melalui materi hari ini, yaitu materi kemampuan daya hantar listrik dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, kompetensi dasar yang akan dicapai kali ini yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Indikator pencapaiannya diharapkan adik-adik mampu untuk menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mampu membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang ketiga, mampu mengelompokkan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang keempat, mampu untuk membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya, menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Sebelum kita ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, masih ingatkah kalian apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan juga zat terlarut, di mana zat terlarut dalam bentuk padatan dan zat pelarut dalam bentuk cairan. Contohnya adalah larutan garam. Larutan garam komponennya adalah garam atau NaCl sebagai zat terlarut dan pelarutnya adalah air atau H2O. Ion H+ pada H2O akan saling tarik-menarik dengan ion Cl- pada garam atau NaCl. Begitu juga dengan ion O2- akan tarik-menarik dengan ion Na+ pada garam, sehingga NaCl ini akan terlarut dalam pelarut air. Sifat larutan dapat dibedakan berdasarkan kemampuan daya hantar listriknya. Logam dapat mengantarkan arus listrik karena memiliki elektron yang bergerak bebas. Nah, arus listrik itu sendiri adalah aliran elektron yang bergerak dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Air murni tersusun dari molekul H2O saja. Molekul-molekul ini bersifat netral, maka tidak ada elektron bebas. Akibatnya, seperti yang kita ketahui, air murni tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, apa yang terjadi jika di dalam air murni ada zat lain yang dilarutkan? Tergantung dengan zat yang terlarut, larutan ini ada yang bisa mengantarkan arus listrik dan ada yang tidak. Yang bisa mengantarkan arus listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan yang tidak bisa disebut dengan larutan non-elektrolit. Kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan arus listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit ini terdiri dari yang pertama, ada larutan yang akan diuji, baik itu larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Kemudian yang kedua, ada katoda dan juga anoda. Berikutnya, ada sumber arus listrik. Nah, untuk mengetahui apakah arus listrik ini akan diantarkan oleh larutan yang sedang diuji atau tidak, maka digunakan lampu yang akan mengidentifikasi aliran arus listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion-ion saat dilarutkan dalam air. Yang tergolong larutan elektrolit adalah larutan asam, basa, dan juga larutan garam. Contohnya seperti
amonium hidroksida, asam sulfat, asam asetat, natrium hidroksida, dan juga asam klorida. Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion ini adalah ion positif dan juga ion negatif. Hal ini berdasarkan teori ionisasi dari Arrhenius. Larutan elektrolit dibagi atas dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terurai seluruhnya menjadi ion positif dan juga ion negatif dalam pelarut air, sehingga dapat mengantarkan listrik dengan baik. Larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi atau alfanya adalah 1. Yang tergolong dalam larutan elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan juga garam-garam yang mudah larut seperti NaCl, Ki, dan Al2SO4 3 kali. Nah, kita lihat pada alat uji elektrolit ini, di mana larutan yang sedang diuji adalah larutan asam klorida atau HCl. Larutan HCl ini dapat dilihat di sini menghasilkan banyak gelembung gas dan juga ion positif dan negatifnya bergerak bebas, serta lampunya menyala terang. Gelembung gas ini terbentuk dari ion positif yang mengalami reaksi reduksi dan juga ion negatif yang mengalami reaksi oksidasi. Adanya gelembung gas dan lampu yang menyala terang merupakan tanda larutan tersebut mempunyai daya hantar listrik yang kuat, yang bisa disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi dengan sempurna. Karena banyak ion yang dapat mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya pun kuat. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan. Persamaan reaksinya seperti ini. Nah, pada reaksi ini, HCl terionisasi menjadi ion H+ dan juga Cl-. Ion H+ mengalami reaksi reduksi, sedangkan ion Cl- mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terurai sebagian menjadi ion-ion positif dan ion negatif dalam pelarut air, sehingga dapat mengantarkan listrik dengan baik, tetapi tidak sebaik larutan elektrolit kuat. Elektrolit lemah terdiri dari asam lemah, basa lemah, dan juga garam-garam yang sukar larut dalam air. Nah, ini adalah hasil percobaan menggunakan asam cuka atau CH3COOH. Untuk larutan ini, hanya terdapat sedikit gelembung gas dan lampunya menyala redup. Berarti, daya hantar listrik dari larutan ini lemah atau disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Mengapa bisa demikian? Karena pada larutan elektrolit lemah, hanya sebagian molekulnya saja yang terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna, yang ditandai dengan dua anak panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikitnya ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya pun lemah. Reaksinya seperti berikut ini. CH3COOH terurai menjadi H+ dan juga CH3COO-. Selanjutnya, kita akan membahas tentang larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Derajat ionisasi atau alfanya adalah 0. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula, urea, alkohol, dan juga air murni. Kita perhatikan pada alat uji elektrolit ini, di mana larutan yang diuji adalah larutan gula. Hasilnya adalah gelembung gas tidak muncul dan lampu pun tidak menyala. Berarti larutan gula ini tidak dapat mengantarkan arus listrik atau yang disebut juga dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai sama sekali menjadi ion-ion atau tidak terionisasi,
sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, dapat dilihat di sini dari jenis larutan, sifat dan pengamatan, serta contoh senyawanya, elektrolit kuat itu terionisasi secara sempurna sehingga mampu mengantarkan arus listrik, lampunya menyala terang, dan juga terdapat gelembung gas. Reaksi ionisasinya adalah seperti ini. Kemudian ada elektrolit lemah. Elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian, lampunya menyala redup, dan juga hanya terdapat sedikit gelembung gas dan tidak sebanyak yang terdapat pada larutan elektrolit kuat. Kemudian ada larutan non-elektrolit, tidak terionisasi sama sekali sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Dan hasil pengamatannya adalah lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah dipahami ya? Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi atas dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, dan yang kedua, larutan elektrolit lemah. Kalau larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik ditandai dengan adanya gelembung gas dan juga lampu yang menyala. Kalau yang kuat, gelembung gasnya banyak dan lampunya menyala terang. Sedangkan yang lemah, lampunya menyala redup dan cuma terdapat sedikit gelembung gas. Kalau larutan non-elektrolit, lampunya tidak menyala sama sekali dan tidak terdapat gelembung gas, karena tidak terjadinya ionisasi. Nah, mudah dipahami bukan? Baiklah adik-adik, demikian tadi tayangan belajar tentang topik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar ya!